Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang menjadi epistel untuk minggu ini
diambil dari Ibrani 12, dimulai dari ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-29. Kita membacanya secara responsoria dan di ayat yang terakhir kita membaca bersama-sama. Tanggung jawab yang berat, sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala, kepada kekelaman, kegelapan, dan angin badai. Sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Dan kepada Yesus, pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Kita bersama-sama. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan kesaksian pujian dari vokal grup Male Voice.
Marilah kita mendengarkan warta jemaat untuk minggu ini. Warta jemaat di HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, Minggu 21 Agustus 2022. 1. Nama dan topik minggu. Nama minggu kita adalah minggu ke-10 setelah Trinitatis. Topik minggu, ibadah yang berkenan kepada Tuhan. 2. Pemberkatan nikah. Pengumuman pertama dan kedua. Akan menerima pemberkatan nikah Dharma Hasudungan Siahaan, putra dari Bapak Feling Siahaan SH dan Ibu DRA Mutiara Boru Tampu Bolon APT, anggota Jemaat Gereja Kristen Pasundan Immanuel Kerawang. Dengan tunangan Intan Anggreni Boru Sirait, putri dari Bapak Manutun Sirait, dan Ibu Situa Duma Roslina Boru Tampu Bolon, SKM MKes, anggota Jemaat HKP Garu 8 Resort Medan 2, Simpang Limun, Distrik 10 Medan Aceh. Pemberkatan nikah Sabtu 27 Agustus 2022 di Gereja HKBP Sutoyo Resort Sutoyo. 3. Anggota Jemaat baru. Mulai hari ini Minggu 21 Agustus 2022 telah diterima menjadi anggota jemaat di HKBP Sutoyo keluarga Erikson Nenggolan dan Ibu Yola Lovenia Huta Barat, datang dari HKBP Resort Adian Koting Distrik 2 Selindung, alamat Jalan Maijen Sutoyo Resort Sektor Mayasari. 4. Pertukaran mimbar di HKBP Distrik 8 DKI Jakarta bisa kita baca di warta cetak. 5. Panitia Pesta Tahun Kesehatian Dewan dan Harmoni HKBP Sutoyo, Senin 22 Agustus 2022 akan dilaksanakan rapat panitia Harmoni HKBP Sutoyo dan Tahun Kesehatian bertempat di lantai 2. Mulai pukul 19.30 WIB, dihimbau kepada seluruh panitia terpilih supaya hadir dalam rapat tersebut. 6. Panitia Parheon Ama dan Pesta Gotilon HKP Sutoyo tahun 2022. Panitia Parheon Ama dan Pesta Gotilon HKBP Sutoyo 2022 telah terbentuk. Dihimbau kepada seluruh panitia Parheon Ama dan Pesta Gotilon HKBP Sutoyo tahun 2022 supaya hadir dalam rapat yang akan dilaksanakan setiap hari Rabu dan dimulai Rabu tanggal 24 Agustus 2022 bertempat di lantai 2 mulai pukul 19 WIB. 7. Sinode Distrik 8 DKI Jakarta, Rabu sampai Jumat 24 sampai 26 Agustus 2022, HKBP Distrik 8 DKI Jakarta akan melaksanakan Sinode Distrik bertempat di Grand Forest Hotel Bogor. Utusan dari HKBP Resort Sutoyo, Pendeta S. Togatorop, Pendeta Resort, Situa MH Damanik, utusan Sinode Distrik, Insinyur R. Manurung, utusan dari Jemaat. 8. Pertanyaan sektor, Kamis 25 Agustus 2022, gereja kita mengadakan pertanyaan sektor secara tatap muka masuk pukul 19.30. Sebagai tuan rumah adalah Sektor Halim, Perdatam, Gang 45, Cipinang, Bali, dan Paduan Suara Kasih Choir, Paduan Suara Naposu Bulung, HKBP Sutoyo. Bagi jemaat yang mengikuti secara live streaming, live YouTube akan dibagikan melalui WA Group Sektor. 9. Kebaktian bulanan Paduan Suara Grace, Jumat 26 Agustus 2022, Paduan Suara Grace HKBP Sutoyo akan melaksanakan kebaktian ibadah bulanan bertempat di Gedung Serbaguna lantai 2 HKBP Sutoyo,
masuk pukul 19.30 WIB. Dihimbau kepada anggota jemaat paduan suara HKP Stoyo supaya hadir dalam kebaktian bulanan tersebut. 10. Kebaktian sektor Cibubur. Jumat 26 Agustus 2022, sektor Cibubur akan melaksanakan kebaktian sektor dengan tema komunikasi anak dan orang tua masuk pukul 20 WIB. Tuan rumah pertanyaan tersebut keluarga RH Gultom, MST Boru Manulang. Zoom meeting, ID, dan password akan diinformasikan di grup WhatsApp. 11. Kebaktian bulanan remaja. Sabtu 27 Agustus 2022, remaja HKP Stoyo akan melaksanakan kebaktian bulanan bertempat di Gedung Serbaguna, lantai 2 HKP Stoyo, masuk pukul 18 WIB. Diinformasikan kepada remaja HKP Stoyo supaya hadir dalam kebaktian bulanan tersebut. 12. Kebaktian sektor Pondok Gede. Sabtu 27 Agustus 2022, sektor Pondok Gede akan melaksanakan kebaktian sektor sekaligus pemilihan calon sintua dari sektor Pondok Gede masuk pukul 19.30 WIB. Tuan rumah pertanyaan tersebut keluarga Ridwan Lumban Tobing, Boru Sinaga, alamat Jalan Bina Lontar 2, nomor 112, Pondok Gede. 13. Pelajar Sidi Khusus. Mulai Minggu 28 Agustus 2022, pelajar Sidi Khusus HKP Stoyo mulai aktif belajar masuk pukul 13 WIB. Dihimbau kepada para pelajar Sidi Khusus supaya hadir 30 menit sebelum dimulai belajar. 14. Ulang tahun Paduan Suara Kantate Harmonik HKP Stoyo. Dalam rangka ulang tahun Paduan Suara Kantate Harmonik HKP Stoyo yang ke-22 tahun, hari Minggu 28 Agustus 2022, di ibadah pukul 8.30 dan pukul 11 WIB, turut serta dalam pelayanan sebagai petugas prokes, harer tahun, dan pengumpulan persembahan. 15. Pelajar Sidi reguler. Sesuai dengan permintaan jemaat, akan diadakan penerimaan Sidi reguler tahun ajaran 2022-2023 yang disesuaikan dengan tahun ajaran sekolah untuk kelas 10 SMA sederajat. Pendaftaran ditutup Minggu 28 Agustus 2022 bagi jemaat yang ingin mengikuti belajar Sidi reguler tersebut supaya melengkapi persyaratan surat pengantar dari situa sektor, fotokopi surat baptis, fotokopi buku anggota jemaat, serta pas foto terbaru ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar. 16. Festival NHKP Stoyo. Sabtu 20 Agustus 2022, NHKP Stoyo meraih juara 1 dalam Festival Mini Choir Competition 2022 yang diselenggarakan di Gading Serpong. Hadiah juara 1, piala, sertifikat, dan uang sejumlah 5 juta rupiah. Terima kasih untuk HKP Stoyo dan kiranya tambah semangat untuk melayani di HKP Stoyo. Terpujilah nama Tuhan kita. 17. Berita duka cita. Telah meninggal dunia Harapan Situmorang, Selasa 16 Agustus 2022, tutup umur 64 tahun, meninggalkan 4 orang anak dari sektor Penas. Nyonya Sintua BT Sitompul, Dinar Marta Borusiahan, Minggu 21 Agustus 2022, tutup umur 54 tahun, meninggalkan 1 orang anak dari sektor Mayasari. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. 18. Sumbangan. Diterima sumbangan dari David Manurung, sektor Cipinang Bali, bunga altar untuk Minggu 21 Agustus 2022, ucapan syukur atas berkat dan penyertaan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati yang memberikan sumbangan tersebut. Untuk lengkapnya warta ini dapat kita baca di warta cetak.
Demikian warta jemaat kita untuk minggu ini. Kita akan mengumpulkan persembahan 1A dan 1B sambil kita bernyanyi.
diriku ya Tuhanku, memancarkan keindahan rahmat-Mu. Oleh Roh Kudus-Mu, nyatalah rahmat-Mu, dari hatiku terpancar rahmat-Mu. Berdayakan diriku ya Tuhanku, memancarkan keindahan diri-Mu. Oleh Roh Kudus-Mu, nyatalah diri-Mu, oleh kesaksianku kepadamu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, firman Tuhan yang menyapa kita semua lewat ibadah kita pada malam hari ini terambil dari kitab Nabi Yesaya fatsalnya yang ke-58 dimulai dari ayat 9b sampai dengan ayat 14. Marilah kita ikuti bersama. Engkau akan berteriak minta tolong, dan ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu, dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni.
apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Demikian tertulis di sana. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, kalau ibadah minggu di jemaat yang Amang layani, yaitu HKBP Pasar Rebo, Kiwi, ada 4 kali ibadah. Tetapi di gereja kita HKBP Sutoyo ini ada berapa kali, Amang, yang di depan ini? Amangnya, kok ditengok yang kirinya? Inangnya itu. Berapa kali ibadah di sini, Amang? Tengok lagi kanan. 3. Jangan bocorkan jawabannya. Iya 5. Dang nama dada huau dang napa buah hun alus kok. 5 kali. Berarti Amang Perhaledunami HKBP Sutoyo ini lebih hebat dari HKBP Pasar Rebo. 4 kali di sana, 5 kali di sini. Pasti kita sangat senang apabila yang mengikuti ibadah semakin banyak dan jam-jam ibadah juga semakin banyak sampai 5 kali, dan mengikuti aktivitas aktivis pelayanan di ibadah kita semakin banyak, semakin meningkat, mungkin kita sama-sama senang dan lain sebagainya. Tapi Amang tanya dulu, apakah di antara kita yang mengikuti ibadah di lantai 1 atau yang di lantai 2 ada yang profesor? Ada? Ada yang mau profesor? Mudah-mudahan ya, calon-calon profesor masa depan. Mengapa saya tanya itu? Ada seorang ilmuwan Prancis yang juga adalah seorang pengunjung gereja yang rajin. Suatu ketika wartawan
mewawancarainya. Bagaimana sang profesor itu dapat menjadi seorang ilmuwan yang hebat sekaligus seorang Kristen yang rajin beribadah. Sang wartawan itu bertanya kepadanya, "Pak, apakah itu tidak bertentangan?" Sang profesor menjawab, "Oh, sama sekali tidak. Rahasianya sederhana saja," kata sang profesor. "Pada waktu saya di gereja mendengarkan khotbah, saya melupakan bahwa saya seorang ilmuwan. Tetapi mulai hari Senin sampai Sabtu, saya melupakan bahwa saya seorang Kristen. Beres bukan?" kata sang profesor. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, banyak orang berbuat seperti itu karena merasa menggabungkan keduanya adalah kerugian atau kebodohan, sehingga mereka menjadi Kristen part-time, Kristen paruh waktu. Dalam nats khotbah ini akan mengingatkan kita, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, bahwa ibadah kita di gereja ada hubungan atau korelasinya dengan hidup keseharian kita, dengan perilaku kita, dengan studi kita, dengan pekerjaan kita. Ibadah di gereja harus sejalan dengan hidup keseharian kita. Di gereja kita berbakti, dibekali dengan firman Tuhan, lalu kita lakukan itu dalam hidup keseharian. Itulah yang diminta topik minggu kita saat itu. Ibadah yang dikehendaki oleh Tuhan, ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Hal-hal apakah itu supaya ibadah kita menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan? Pertama, siulahonota songon hatarida ani ibadah parminggota yang mau kita jalankan, yang mau kita laksanakan sebagai tanda bukti kita beribadah, kita merminggu, yaitu apa? Pertama, tidak lagi mengenakan kuk kepada sesama. Jangan karena perbuatan-perbuatan kita menjadi orang lain terbeban, karena mereka juga yang dikasihi Tuhan, yang telah
diselamatkan oleh Tuhan. Kedua, tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnahnya. Ditunjuk-tunjuk, dihakimi, disalahkan, difitnah. Kalau kita menghunjuk orang lain, tangan kita hanya satu, menunjuk mereka. Tetapi yang tiga lagi menunjuk kita. Banyak orang mengatakan fitnah lebih kejam dari torop dohalak nama make pamanganna si makudapna sata bejo perbendaharata si makudap dangoda odo. Banyak orang yang memakainya lau marhata naso tutup mergebus, menggosipi, memburuk-burukkan orang lain, paleahon, mangasupi, and so on, dan yang lain. Hiado dibigi hamu hata batak, di hitaan, saya campur ya, bahasa hitaan, asa pitor taringo jo hita tu hitaan. Ada orang Batak, angka kasih tua nami di boto hamu dekan. Piltik ni hasapi do tabu begion. Alai piltik ni hata sugudui hilalaun. Surat Yaha, I hopen non nama madoho. Molo mamudai huasadokoni. Piltik ni hasapi kecapi. Dabu begion. Alai piltik ni hata sugudi hilalaun. Sering kita tidak sadar hatat tanunga mapai kalak gabe tersiksa. Gali-gali dakolan si gali-gali na samo siriadong. Dilabuk tapi odong do si gali-gali. Alani hita. Banyak orang yang tidak bisa lagi tidur. Dan ada orang aturan dua piring habis nado nasi. Alai satu piring dak habis be. Alani hatata. Orang Jepang mengatakan, "Aung isop kalak Jepang." Ale gudak kuida hirahala Jepang. Au hirahala ahado. Hirahala nias. Orang Jepang mengatakan lidah yang pendeknya hanya 3 inch. 3 inci. Molo 3 inci itu 3 cm dulu. Bereng kalkulator. Lidah
sialap ikeu yang pendeknya hanya 3 inci, tetapi dapat membunuh orang yang tingginya 2 meter. Oh, kita na 2 meter tibut dah. Rupa apa naking songonau do dituruni 5 meter. Bila kita menyakiti, memfitnah seseorang dengan kata-kata, itu berarti kita sudah membunuhnya. Filsuf mengatakan, mulutmu adalah harimaumu. Hati-hati Bapak Ibu Saudara-saudara dengan budaya masyarakat kita sekarang ini yang sangat gemar bergosip, infotainment, rumor, mulainya di TV, tetapi sekarang nampaknya sudah merasuk hingga ke gereja, ke rena. Mau lepas di taman elwi ano tu sutoyo dang mar minggu biar narwam do. Sukun. Tama. Ngasong nang alia kohi dah ho. Barisan pertama sudah tadi. Barisan kedua lah. Nih, ngaitor marulus jeketan. Unang isuk kunawin narohana. Nih, ngai pitur tudukan. Atok situ ada mahusuk kunake. Nih, para gedoping ngamba mukuk. Si tanggang majolo mangalak buru menelwi. Molodang ibu to mangalusi. Audo na maila di sialam marga menelu au. Amang situ nami si tanggang. Na mangalak buru menelu na buruku. Do kepanjangan ni Rena. Mago pusukna sudah merasuk hingga ke gereja. Ke Rena, hati-hati. Rena, remaja naposo. Gugunekel biar ufiam di sukunnya naram atau sukun namurope nggak itu mamuku nih naking kepanjangan nih Rena remaja naposo anggon nih foto ho di itu nang pola mabiar ho kepanjangan nih ortu mago pusukna. Apa kepanjangan ortu? Ya? Iya, orang tua. Sielne narwam. Di kalangan ortu juga sudah dirasuk. Di zaman kita ini fitnah merupakan pembunuh besar. Kenapa? Ada penulis mengatakan yang pernah saya baca,
banyak orang mati karena pedang, tetapi jauh lebih banyak yang mati akibat lidah yang tidak bisa dikekang. Makanya Bob Tutupoli menyanyikan, memang lidah tak. Otik na mengelusi. Apa saya dia dehodoraya teh. Memang lidah tak bertulang. Hati-hati Bapak Ibu saudara-saudaraku, berkata jujur dan benar harus menjadi keharusan bagi setiap kita orang percaya. Sebelum kita menghampiri hadirat Tuhan dan meminta berkat-Nya, berbicaralah dengan hati yang jujur dan buang segala dusta dan fitnah. Jangan ada dusta di antara kita. Katakanlah, nih, jangan ada dusta di antara. Katakanlah sejujurnya. Karena itu bersikap benarlah terhadap sesamamu. Selalu mengusahakan hal-hal yang baik dan benar di rumah, di kosanmu, kepada orang tua, kepada saudaramu, kepada teman sekantormu, kepada tetanggamu, juga di huria. Jaga dirimu agar tidak pernah menyakiti hati perasaan orang lain. Jangan memutarbalikkan persoalan atau kebenaran. Yang salah diputar menjadi benar, yang benar diputar menjadi salah. Jangan gunakan kata-kata untuk membangun, menyemangati orang lain, bukan menjatuhkan. Tidak ada fitnah atau sumpah serapah. Itu yang kedua tadi kita dengar. Yang ketiga, marasini rohama tuakana pugus jala basabamma rohanyaka nadangol. Tati rumah Tuhan Yesusi mangulu na berpihak, tuakana pugus, tuakana gale, tuakana somar diha-diha, tuakana tertindas. Anak-anak kami yang sedang menempuh cita-cita kuliah atau mencari pekerjaan atau yang bekerja tetapi pas-pasan, ingat, kalaupun orang lain tidak peduli, Tuhan kita, Tuhan Yesus berpihak kepada kita semua. Amin. Rahamunak kadongan nadi paluas debata duakana pugus akana dangoli dilebukta. Orang-orang kecil yang dianggap tidak berharga, mungkin Tuhan menempatkan mereka di dekat kita supaya kita menjadi tangan-tangan Tuhan untuk menolong mereka, bertindak menjadi sahabat bagi mereka. Hati yang mau bersolidaritas, memberi perhatian,
Molo olo hita melayani, jala olo berpihak, berbagi tu akana tagwari naking ido huria, ido anggota jemaat yang benar. Itu ingat, gereja orang Kristen tidak hidup untuk dirinya sendiri. Alai ikon doho do membagikan kasih Kristus. Menjadi Kristen, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, bukanlah hanya marminggu atau melakukan ritus keagamaan saja, tetapi harus mau menjadi duta-duta Tuhan di tengah-tengah kehidupanmu di masyarakat, membawa solidaritas. Seorang Kristen adalah seorang yang di gereja dia beribadah, berbakti, tetapi di masyarakat dia bersaksi, berbuat. Didok napistar, torop dohita napistar naberibadahon, berarti dohok mahamu madoki. Didok napistar, gumu godok, suara ni pabahenan perbuatan daripada suara kata-kata. Namangihut babadiahon hari Sabat menguduskan hari Sabat. Isina modo-odo itu sukunoko. Nama dokodok dan hukum Taurat tadi dari patik perintah. Nomor baju napot tarap mencok. Hukum Taurat perintah yang keberapa tadi? Patik. Yang keempat. Oh, nomor 3 si patum. Asahusuru halakam manuhor. Dang naau. Sabat bukan Sabtu. Sabat bahasa Ibrani itu, bahasa Hebrew yang artinya perhentian, peradianan. Itu lapatan ni Sabat. Dan hari Sabtu dah. Oh, dan merguber-guber cekik bimana wida. Molo minggu ahado lapatan niamang namar masker nabi rongi jo. Minggu naking Sabat perhentian, peradianan. Molo minggu asahwida. Apa artinya minggu? Ya, tugas namanya ibereng ma di Google lagi. Budo rapo i Google. Budo minggu, minggos, lapatan na hari Tuhan. Imari sederion arina pinar bedian ni Tuhan. Jadi Sabat perhentian. Kita berhenti dari aktivitas rutinitas kita sehari-hari. Tetapi Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, Sabat itu, hari perhentian itu, hari Tuhan itu mengandung arti
Yang pertama, bahwa kita mengingat penciptaan dan kepedulian Tuhan atas ciptaannya termasuk kita. Di sarihot di batado hita. Itu renungkan. Yang kedua, mensyukuri anugerah berkat-berkat Tuhan yang sudah kita terima. Yang ketiga, maka nguluhon hanguluan dohok lasni rohan nasiat depata nang tutik-kitikina neng roh. Imahamunak kamanginang siani matarida hubungan ibadah atau perminggota dengan perilaku papahenata. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Ninna si Jakobus. Ibadah yang tidak disertai dengan perilaku Kristiani adalah kemunafikan. Khotbah di bukit. Saya angkat dulu satu ayat di kitab Injil Matius pasal 7 ayat 21 yang mengatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pertanyaan, mengapa begitu banyak manusia di dunia ini, miliaran yang mengikut Yesus? Mengapa termasuk kita? Bukan karena khotbah Yesus, tetapi karena tindakan Yesus yang mau berkorban sampai ke kayu salib, mengorbankan hidupnya. Itulah yang dilihat, diperhatikan, yang tidak dijumpai dalam agama-agama di dunia ini, sehingga mereka mengikut Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, molo deng gado kita jalankan ibadah kita perminggota yang dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan menjanjikan, pertama, engkau akan berteriak minta tolong. Tuhan akan berkata, ini aku. Yang kedua, terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti tengah hari. Pasti kita pernah mengalami kegelapan dalam perasaan, dalam pikiran. Tetapi Tuhan akan menerbitkan terang dalam hidupmu. Kemudian Tuhan akan menuntun, memuaskan, membaharui kekuatanmu. Kalau kita menjalankan ibadah itu dengan benar, engkau akan bersenang-senang karena Tuhan penuh dengan makanan. Itu janji-janji Tuhan, enak
Bukan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, Nats ini menunjukkan kepada kita betapa eratnya hubungan hidup bergereja dengan hidup keseharian kita. Begitu eratnya hubungan iman dengan perbuatan, hubungan dogma dengan etika. Tuhan tidak menginginkan kita hanya beribadah di gereja, tetapi harus bersaksi melalui perilaku keseharian kita. Selamat berbakti, beribadah, dan selamat bersaksi, berbuat di luar ibadah yang kita kenal. Amin. Kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan, karena Tuhan memperbolehkan kami untuk meninggalkan tempat tinggal kami masing-masing, juga kesibukan kami. Tuhan menibakan kami untuk bersekutu dengan Tuhan di bait suci-Mu ini. Tuhan menyapa kami untuk ibadah yang kami lakukan, yang Tuhan kehendaki. Tuhan menjanjikan kehidupan kebahagiaan, kehidupan yang penuh dengan kesenangan. Kuatkan kami untuk menjalankan ibadah yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Anak-anak-Mu di sini Tuhan, yang sedang menempuh perkuliahannya, cita-citanya, Tuhan tetap mendampingi mereka ini. Tuhan memberikan cita-citanya ke depan untuk diraihnya sesuai dengan yang Tuhan tentukan. Orang tua kami juga yang jauh dari kami serahkan mereka Tuhan ke dalam kasih setia Tuhan. Berikan kesehatan, berikan kekuatan, berikan berkat-berkat Tuhan ke depan ini. Ampunkan kami atas segala kelemahan dosa-dosa kami, agar kami layak di hadapan Tuhan, layak menerima berkat-berkat Tuhan ke depan ini. Inilah syukur kami Tuhan, inilah kerinduan harapan kami yang kami mohonkan di dalam Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan.
ibadah murni bagi Tuhan. Ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Berbahagia orang yang hidup beribadah, yang melayani orang susah dan lemah, dan penuh kasih menolong orang yang berbeban. Itulah tanggung jawab orang beriman. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Dalam arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan syukur. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu.
ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Berbahagia orang yang hidup beribadah, Yang melayani orang susah dan lemah, dan penuh kasih menolong orang terlemah. Itulah tanggung jawab orang beriman. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kami Majelis Gereja kita HKBP Stoyo ini menyampaikan kepada kita semua, selamat hari Minggu. Horos madihita saluhna. Ima tutu, horos mahita. Nah donat tulangmu, nah baju abu-abu, anak si nomor 3, persisuding. Kepada Tuhan, bila tiada rela syukur, apa arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, dengan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Melayani orang berkalut, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan,
dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Berbahagia orang yang hidup yang melayani orang susah dan lemah dan penuh kasih menolong orang terdorong. Itulah tanggung jawab orang beriman. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang genap bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan.